Bismillahirrahmanirrahim. Dunia hanya fasilitas saja untuk mengejar akhirat. Akhirat yang abadi, teman-teman. Akhirat yang abadi, kejar di sana. Walad darul akhiratu lahiyal hayawan, kata Allah. Darul akhirah, tempat akhirat adalah kehidupan yang abadi. Di akhirat, kata Nabi SAW, kalau seorang mukmin masuk ke dalam surga, tidak ada capek, tidak ada capek, nggak ada gangguan orang, nggak ada sedih, nggak ada penyakit, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil. Makanan dan minuman yang dimakan ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Nggak ada lagi masa tua, nggak ada masa anak-anak. Semuanya berumur 33 tahun. Dan semua laki-laki akan kembali kepada poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Dan semua perempuan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Nggak lebih ya daripada itu, dan tidak pendek, tidak tinggi. Jadi teman-teman yang pendek nggak usah khawatir. Ini cuma dunia. Sampai orang beriman pun tahu kalau ada orang lahir dalam kondisi fisiknya luar biasa, matanya buta, telinganya tuli, tangannya, kakinya semua putus, gitu kan? Itu tetap bagi orang beriman punya nilai, karena itu cuma dunia. Begitu dia meninggal, jasadnya akan dimakan oleh tanah, sebagaimana sabda Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan tumbuhkan kalian. Di akhirat ditumbuhkan jasad yang baru, itu yang akan hidup bersama kita di surga atau di neraka, gitu kan? Jadi ini cuma dunia sebentar. Untuk apa dikejar, teman-teman sekalian? Ingat, Nabi SAW pernah keluar dalam hadis Bukhari dari masjid beliau, kemudian beliau menggambar kotak. Lalu beliau mengatakan, inilah kotak kehidupan manusia. Seperti meja ini misalnya, inilah kotak kehidupan manusia. Lalu Nabi SAW menggaris dari luar kotak, di bawah kaki beliau, digaris, dilewatin kotak ini sampai melewati kotak tengah, di depan, panjang. Lalu kata Nabi SAW, ini angan-angan manusia. Ini angan-angannya. Angan-angannya melampaui kehidupannya. Lebih 500 tahun ke depan, padahal umurnya cuma 60-70. Lalu Nabi SAW menarik dengan tongkatnya dengan keras dari sisi kanan garis kotak, digaris dengan keras sampai terbongkar tanah itu, digaris dan memutus garis tengah itu. Lalu beliau mengatakan, dan ini kematian yang akan datang memutus angan-angannya. Di Jakarta kemarin teman-teman sekalian, ini bukan nakut-nakutin, tapi di Jakarta kemarin begitu. Ada orang keluar dari mall, kisah nyata, bawa kresek banyak sekali, habis belanja buat keluarganya. Mobilnya Masya Allah mewah luar biasa, super lux, paling mahal. Parkir, begitu melihat tukang parkir, yarhamkallah, tukang parkirnya sangat senang nih, karena ini orang kaya, pasti kasih tip yang banyak gitu. Naik di mobilnya, di starter mobil, tidak pakai supir kebetulan, dia nyalain, mobil di depan ada, mobil di belakang ada, gitu. Jadi terhimpit. Tiba-tiba orang ini tuh starter mobilnya diinjak gas dengan sangat keras, mundur ke belakang, nabrak mobil di belakang, hancur total. Tukang parkirnya pun tadi jadi marah, Pak, apa nggak lihat, ngambil marah-marah. Tapi anehnya orang ini gasnya terus kencang, gitu ribut, gitu kan. Maka tukang parkir curiga, dibuka pintu, orang itu sudah meninggal dunia. Teman-teman sekalian, pernah nggak orang ini berpikir dia akan mati pada saat keluar dari mall? Kalau dia tahu, dia tidak bakal keluar ke mall tuh. Di depan mata saya pernah ada orang meninggal di rumah sakit ayah saya. Kebetulan di Makassar beliau punya rumah sakit, dan itu di pinggir jalan raya. Sore hari, subhanallah, ada anak muda. Saya pas lagi di teras lantai 2 rumah ayah saya, itu kelihatan jalan raya. Jadi kelihatan orang kejadian ini. Ada anak muda lagi pakai motor, waktu itu motor baru, dia jalan. Jadi jalurnya 2 jalur gitu kan. Rupanya motor ini motor itu dari arah sana. Kemudian di sini ada mobil pick up yang pelan jalannya gitu. Ada mobil truk pelan jalannya. Di belakang ini rupanya ada mobil truk pelan, di belakangnya ada mobil pick up. Mobil pick up ini mungkin kena terganggu. Dia bukan ngelewatin dari kiri, dia keluar ke jalur sebelah. Keluar, motor yang tadi lagi kencang, dia tidak sangka tabrak, meninggal di tempat. Jatuh tergeletak, motornya dibawa, dicek di rumah sakit ayah saya di klinik, ternyata sudah meninggal dunia. Saya lihat orang itu subhanallah tergeletak. Ada beberapa produk yang dia bawa di motornya. Lalu saya bertanya, saya muhasabah sendiri. Orang ini pernah berpikir nggak ya waktu keluar rumah tadi akan dia tabrakan, dia akan jatuh? Saya yakin tidak. Kalau dia berpikir, dia tidak akan keluar dari rumahnya. Tapi begitulah ajal kalau datang, teman-teman sekalian. Kalau datang, tidak akan terlambat sesaat atau berkurang sesaat. Harus fahamin, gitu kan? Jadi jangan sampai kita berlebihan. Saya tanya teman-teman, Anda jujur jawab. Kalau seandainya Anda ke dokter, lalu kemudian dokter mengatakan, maaf Pak, Bu, umurnya tinggal 2 minggu menurut ilmu medis. Ini ada penyakit parah, tinggal 2 minggu, dokter nggak bisa obatin lagi nih.
Kira-kira orang yang seperti ini sudah divonis sama dokter akan mati 2 minggu lagi. Nggak ada lagi, sudah kankernya, sudah tumor segala macam di tubuhnya, sudah segala macam penyakit. Nggak bisa lagi hidup orang ini. Kemudian ada orang datang, temannya bilang, itu si fulan ceritain kamu. Kira-kira dia masih mau ribut berkelahi? Itu orang tuh mau mengambil hakmu, masih mau mengebut lagi? Sudah semua? Enggak, sudah, nggak mau tahu. Ini 2 minggu lagi mati. Semestinya teman-teman tidak usah tunggu vonis dokternya. Siapa yang bisa jamin sekarang di masjid ini teman-teman ada dari tembok ini tiba-tiba malaikat maut, saya lihat antum tidak lihat, orang roh saya tinggal dikenang. Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Dan anda juga bisa begitu setiap saat. Bagaimana orang bisa tenang nih dalam kemaksiatan kepada Allah sementara setiap saat malaikat maut bisa datang jemput dia dan ada hisab semuanya. Ini bahaya sekali. Baik, saya pernah mengadakan pelatihan teman-teman sekalian di masjid yang besar. Masya Allah mungkin seperti ini malah lebih besar, lantai 2 juga seperti ini dan penuh. Di lantai 2 itu ada banyak ibu-ibu akhwatnya. Saya bicara masalah kematian selama 2 jam materi lengkap. Kemudian setelah itu sebelumnya saya bilang sama panitia tolong supaya lebih hidup suasananya, siapkan kebutuhan jenazah, meja, kain kafan sama menyan-menyannya semua. Kemudian di sebelah masjid buatin liang lahat. Baik Ustaz, dibuatlah. Selesai saya ceramah 2 jam, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak anda 5 menit coba menjadi jenazah. Ada yang mau? Sempat ada yang angkat tangan depan saya. Kebetulan teman kita ini, saudara kita tukang batu. Adiknya dia kembar anak SMA sering ikut pengajian saya gitu. Dia hadir juga. Dia bilang, saya Ustaz. Baik, silahkan. Pak, saya minta tolong satu hal ya. Kalau Bapak naik nanti di atas meja ini, dibungkus dengan kain kafan oleh panitia, tutup mata anda dan bayangkan anda sudah mati dan dengarkan apa yang saya ucapkan. Baik Ustaz, baik. Saya juga bilang sama panitia di atas masjid waktu itu, ibu-ibu, silakan kalau ibu mau coba, panitia tolong bantu. Saya sudah pandu waktu sebelum pengajian. Ringkasnya adalah dia naik. Subhanallah, begitu dia naik, Bapak Ibu sekalian, orang ini naik di atas meja, begitu tutup matanya dan ditempelin kain kafan di pipinya. Ini kain kafan asli kita beli. Ditempel di pipinya, langsung dia nangis dia, terisak-isak. Lalu kemudian panitia taruh tangannya di dadanya, harus dibungkus gitu kan. Lalu saya bilang, Pak, coba renungin sekarang anda sudah mati dan hiruk-pikuk di masjid ini ada orang nangis. Kebetulan adiknya dia yang kembar ini murid saya duduk di sebelah kiri kanannya dan membayangkan benar kakaknya meninggal. Mereka betul-betul menangis gitu. Ada jemaah-jemaah juga yang lain pada nangis. Saya bilang hiruk-pikuk masjid ini yang sedang menangis, ada yang sedang ngobrol. Ini anggap di rumah anda pada saat anda meninggal dunia. Dan anda tidak bisa protes. Gak bisa bilang saya tidak mau, jangan ribut, gak bisa lagi. Udah. Panitia pun menaruh tangan kanan di atas tangan kiri, kita nggak bisa protes taruh di dada. Dibungkus dengan kain kafan pun nggak bisa. Baik, Pak, bayangkan semua peluang amal saleh yang semestinya anda bisa kerjakan, sholat malam, sedekah bakti dengan orang tua, baca Quran, sholat berjamaah, yang anda sia-siakan dan anda menyesal kenapa tidak kerjakan sekarang. Dan bayangkan semua peluang dosa yang anda tidak sia-siakan, kesempatan zina berzina, kesempatan dusta-dusta, kesempatan riba-riba, semua dikerjakan, dan anda tidak sempat taubat dan Allah akan hukum anda sekarang. Itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak karang-karang dia sampai nangis bapak ini, terus dia nangis. Lalu saya bilang, tolong panitia datangkan geranda jenazah. Datangkan. Baik Pak, sebentar lagi kami akan angkat badan anda di geranda ini dan kami akan bawa anda ke liang lahat sebelah masjid. Diangkatlah dia. Saya bilang, Pak, renungin, resapi tubuh anda kesentuh dengan geranda ini. Ditutuplah lalu dipikul. Lalu saya pandu pakai mic, saya bilang, Pak, inilah detik-detik terakhir anda bersama kami. Terus sesalin perbuatan-perbuatan dosa yang anda pernah lakukan, peluang-peluang ibadah yang anda sia-siakan. Sampai tiba di luar masjid, saya turun ke liang lahat, saya buatin sendiri tanah, kemudian saya buatin kemudian lalu diturunkan dia. Setelah diturunkan, saya suruh tutup matanya, kemudian ditutup dengan kain. Saya keluar, lalu saya pakai mic, saya bilang, Pak, buka matanya. Inilah rumah anda sekarang. Walaupun rumah anda 1000 kali 1000 meter di dunia, kembali ke 1 kali 2 meter. Ini tempat anda sekarang. Dan sebentar lagi malaikat akan datang menanyakan kepada anda pertanyaan-pertanyaan yang anda sudah tahu. Selesai. Berapa mungkin sekitar hitungan detik. Ini semua proses kurang dari 5 menit teman-teman sekalian. Lalu saya bilang, buka. Dibuka kain tersebut. Lalu saya bilang, teman panitia bantu. Bapak ini keluar dia. Waktu dia keluar dari kuburan liang lahat itu teman-teman, sempoyongan. Kayak orang yang sudah pusing gitu, keluar. Kemudian saya bawa ke masjid, saya pegang tangannya masuk ke masjid, duduk. Lalu saya kasih mic, Pak, tolong ceritakan pengalamannya kepada jemaah jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mic, gemetaran. Ustaz, saya tobat, saya durhaka sama orang tua, saya nggak sholat, saya begini. Ini dia lupainnya dari ribuan jemaah depannya nih. Dia nangis-nangis, sebutin semua kesalahannya. Semua pada banyak ikut nangis. Dia kayak orang ketakutan betul, gitu kan?
Baik, selesai. Saya panggil siapa lagi yang mau coba? 2, 3, 4 orang. Rata-rata semua begitu keadaannya. Gitu kan? Alhamdulillah mereka sadar seketika pada saat itu.